Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat, 11 November 2022, kita memperingati peringatan wajib Santo Martinus dari Tours. Manus sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 17 ayat 26 sampai 37. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, beberapa akan diselamatkan dan yang lain akan binasa. Beberapa dipersiapkan berjumpa dengan Tuhan Allah yang selama hidup mereka sembah dan muliakan lewat karya nyata dan tindakan amal kasih, sementara yang lain dihukum. Sehingga kedekatan kita dengan Tuhan dan hidup dalam suasana rahmat-Nya selama kita hidup saat ini amat pula menentukan hari akhir hidup kita. Sabda bahagia hari ini mengingatkan kita bahwa kendatipun kita butuh makan, minum, mendapat banyak, mencukupi kebutuhan, menanam dan membangun, dan menjalin relasi, jangan sampai fokus perhatian kita hanya pada pemenuhan itu saja. Kita perlu menyadari kuasa ilahi yang turut berkarya di saat kita mencukupi itu semua. Dalam doa Bapa kami, kita selalu mendoakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Kerajaan Allah atau Allah yang sungguh meraja, sungguh menguasai, bisa kita lihat dan rasakan dalam diri orang yang memperjuangkan apa yang diperjuangkan Tuhan Yesus. Hidup dan memperjuangkan kasih, pelayanan tulus, dan pengampunan. Maka orang lain juga bisa merasakan bila kita juga turut memperjuangkan apa yang pernah diperjuangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, Santo Martinus yang kita peringati hari ini telah menjadikan hidupnya sebagai tempat luas bagi terlaksananya kerajaan Allah itu. Ia menjadi pribadi yang penuh kasih dan berbela rasa kepada sesama. Dalam salah satu kisah hidupnya dituliskan demikian. Sekali peristiwa, dalam perjalanan dinas ke kota Amiens, pada musim dingin tahun itu, Martinus berpapasan dengan seorang pengemis malang yang sedang kedinginan di pintu gerbang kota. Pengemis itu
mengulurkan tangannya meminta sesuatu daripadanya. Martinus tidak membawa uang sama sekali pada waktu itu. Lalu, apa yang dilakukannya? Tergerak oleh belas kasihannya yang besar pada pengemis malang dan kedinginan itu, ia segera menghunus pedangnya dan membelah mantelnya yang indah itu, sebagian untuk dia dan sebagian diberikan kepada pengemis itu. Ketika memasuki kota Amiens, banyak orang menertawakan dia karena mantelnya yang aneh itu. Pada malam itu juga, Yesus bersama sejumlah malaikat Allah menampakkan diri kepadanya. Dalam penglihatan itu, Martinus melihat Yesus mengenakan mantel setengah potong yang sama dengan bagian mantel yang diberikan kepada pengemis malang tadi. Kepada para malaikat itu, Yesus berkata, "Martinus, seorang katekumen, memberikan aku mantel ini." Dan tak lama kemudian, oleh karena penglihatan itu, Martinus dipermandikan dan segera mengajukan permohonan pengunduran diri dari dinas ketentaraan. Saudari-saudaraku yang terberkati, betapa kita menyadari sungguh bahwa kita cenderung lebih banyak memikirkan diri sendiri dengan segala kepentingan diri sendiri. Yakinlah, dalam kerapuhan dan kelemahan kita, Tuhan pun tetap berkarya membentuk kita menjadi semakin berkenan di hadapannya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, dalam diri Santo Martinus Uskupmu, Engkau dimuliakan baik dengan cara hidup maupun dengan kematiannya. Semoga lewat teladan hidup Santo Martinus, hati kami semakin diperbarui untuk mau berbela rasa dan menjadi saudara bagi mereka yang lemah, menderita, dan terabaikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Martinus, doakanlah kami. Amin.